UST On Air, lebih dekat jadi hangat. Oke, halo semuanya, ketemu lagi di UST On Air karena kita akan membuat semua hal yang datang ke sini menjadi lebih dekat jadi hangat. Oke. Selamat Hari Kemerdekaan ya tentunya sebelumnya. Kita mau mencapai Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Semoga kita dimerdekakan dari semua hal. Amin. Merdekakan dari masalah finansial. Amin. Masalah apapun itu ya. Belum, jangan ngomong dulu, saya belum aja ngomong. Oke, di sini saya sudah kehadiran bintang tamu yang tidak diharapkan pemirsa tentunya. Ini adalah mencerminkan bukan UST tapi apa tuh? Mencerminkan orang-orang yang suka memelihara perkutut. Oke, siapa lagi kalau bukan Pak Alfa dan Pak Zainur. Oke, kita akhiri sampai di sini. Belum ya? Belum mulai ya? Kita belum. Sabar. Kira tadi kita udah ngobrol tuh udah. Ini gimana kabarnya bapak-bapak yang udah bapak-bapak banget nih? Saya belum ya. Masih mas. Buktinya tadi dipanggil mas. Oh iya sih. Tiap ngomongnya enggak ya? Iya, Tiap podcast ngomongnya enggak. Begitu mulu ngomongnya Tiap enggak. saat kalau di depan istrinya ngomongnya saya sudah anak satu. Panggil saya bapak. Gimana Pak Alfat kabarnya Pak Alfat? Alhamdulillah. Mahasiswanya. Pak Alfat ini suka anak-anak. Pak Alfat ini akhirnya jadi judul lagu anak-anak tuh. Apa tuh? Alfat banyak menghilang. Amat. Oke, Pak Alfat baik ya. Pak Zainur gimana? Ya. Masih pusing mikirin mahasiswa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi sudah lumayan meningkat lah ya jumlahnya ya. Alhamdulillah. Tiba-tiba Kita mau ngapain religius di ya? sini? Iya. Religius ya jadi Wih, tiba-tiba ada tamu yang seperti saya langkung datang tadi jempol. Ini kok pakai mati-mati segala pertanyaan saya. Oke, di sini kita mau nanya-nanya. Ini kebetulan Mas atau Om nih? Om. Bung Ya. Bung Alfat. Ini kan dari PVTM, Ya, itu. Pendidikan Vokasional Teknik Maksimal. Teknik mesin ya Pak Alfat ya. Dan ini Gus Zainur dari Biro Promosi yang Pemasaran. Biro Pemasaran. Oh iya. Saya terdolimi terus dari Oh iya. kemarin. Wah, salah lah. terus. Biro Pemasaran yang tugasnya memasarkan mukanya beliau. Yang sangat pasaran. Aduh. Oke, di sini ini ngomong-ngomong tentang UST dan mahasiswa. Kebetulan di sini kita tadi ya baru aja saya lihat itu ada ujian buat beasiswa KIP ya Gus ya kalau nggak salah. Itu ada berapa sih jumlahnya yang disediain atau yang dikasih ke UST kuotanya? Oke, jadi KIP ini kan beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang pinter tetapi kurang mampu. Jadi dibuktikan dengan ada Kartu Indonesia Pintar, KPH, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Nah, ini kuota kita alhamdulillah di tahun ini meningkat dari 40 sekarang ke 101 kuotanya. Jadi ada 101 kuota. Kepercayaan pemerintah sama UST. Ini karena memang kerjasama dari berbagai macam biro. Jadi ini dikelola dengan baik, dipercaya, laporannya oke, termasuk Bang Leo ini. Laporannya clear. Jadi kita dipercaya untuk lebih banyak dapatnya. Oke, siap. 101 khusus untuk UST itu disebar ke prodi apa aja? Ke semua prodi S1 di UST. Yes. Dengan kuota yang merata enggak? Beda-beda. Karena masing-masing nanti punya jatah kuota. Jadi kalau yang unggul Berapa giga yang unggul? wah, Kan kuota. Kan unlimited. Oh, unlimited. Tergantung yang ditonton apa. Berapa Gus? Jadi unggul baik sekali, baik itu beda-beda. Oh, beda-beda. Ya, jadi nanti yang paling banyak itu nanti di unggul. Unggul itu kuotanya, ya unggul. Yang kemarin balik itu loh, nyedot. Itu tunggul ya. Tunggul ya teman-teman. Kalau nggak tahu tunggul ini, mau nanti ini nih. Waduh. PR yang mau sih. Oke, lanjut. Sudah, jadi ini prosesnya ada seleksi tertulis, administrasi dulu, administrasi diumumkan, terus tes tertulis,
tes tertulis diumumkan, tes wawancara, terus nanti yang terakhir adalah tes untuk melihat lokasi secara langsung, apakah dia memang benar-benar layak untuk dapat bantuan atau tidak. Oh, kayak survei nyata ya? Ya, jadi nanti kita akan berkunjung ke tempat-tempat yang kira-kira akan mendapatkan beasiswa itu. Oh gitu. Jadi selain administrasi itu kan mereka ngelapirin foto-foto tentang keadaan mereka. Tapi kita harus pastiin gitu. Iya, pasti. Itu yang daftar berapa banyak? Ada 400-an ini. Itu dicek semua. Ya enggak, kan nanti Oh, yang nanti sudah yang udah lolos lolos ya? wawancara, di seleksi akhirnya kan kita harus nentuin jumlah sesuai dengan kuota yang ada kan. Nah, makanya harus dicek langsung. Jangan sampai kita salah sasaran. Siap. Ini kan karena Satu-satu memang- Gus dicekin. Iya. Dicekin, baru kalau udah check in check out. Check tuh, out. Waduh. Ya. Jadi memang sebegitunya. Jadi supaya ini kan uang masyarakat banyak. Iya ya. Uang Amanah rakyat ya. rakyat Indonesia. Masya Allah. Masya Allah. Jangan lupa ya. Jangan lupa nyalek. Tiba-tiba nyalek. Bantul nih. Dapil 2 bantu. Dapil 28 ya. Oke, itu ada 300 berapa tadi? Hampir 400. Yang dapat 400-an. Oh, udah Yes. banyak banget ya. Yang nanti disaring yang dapat cuma 101 ya. Ya. Tapi udah termasuk banyak banget sih itu. Ya. Dan salah satunya ke prodi PVTM. Yes. Nah, PVTM salah satu prodi yang dapat kuota terbanyak karena unggul. karena unggul banget ya Iya. PVTM. Bukan karena nggak mahasiswanya kurang ya. Itu karena unggul banget sebenarnya. Oh iya, kita sering menolak ya. Pak? Nolak. Sombong ya. Sombong ya. Ya ini ngomong-ngomong tentang PVTM, ini kan mungkin teman-teman calon mahasiswa itu masih pada bingung, Gus. Mungkin PVTM itu lebih ke pendidikannya atau ke teknik mesinnya atau gimana? Soalnya mungkin mereka nyari-nyari tuh Bingung, yang kan? yang itu kan teknik murni kan. Iya. Itu bisa dijelasin nggak sih pendidikan teknik mesin itu sebenarnya apa ke teman-teman yang mau daftar tapi ragu gitu, Gus? Sekarang. Besok aja. Nunggu kita lebaran haji. Gimana? Kita pulang dulu aja. Baru pertanyaan pertama udah bikin emosi. Pertanyaan pertama loh. Jangan marah. Emosi Saya lagi darah daging saya. Saya terjawab. Udah. Belum dong, ditungguin. Jadi Bapak Alfa. PVTM itu apa pendidikan vokasional teknik modern. Oh enggak, mesin ya. Teknik manual. Oh ya. Teknik mesin. Jadi di program pendidikan vokasional teknik mesin ini ada 2 konsentrasi ya. Ada 2 konsentrasi. Ada pendidikan otomotif dan pendidikan Produksi. ya. Kalau nggak salah ya. Gini tahu. Produksi apa? Saya alumni sih. Saya pura-pura tanya aja. Nggak tahu teknik MC Mas ya? Teknik MC Mas ya? Kan lagi macet MC bukan alumni. Oh, iya. Saya kayak goblok banget dulu. Produksinya produksi Terus mesin Produksi. apa, produksi sama mesin otomotif. Otomotif. Terus 2 bidang itu. Nah, di sana orang kan memikirnya pendidikan wah jadi Wah, guru saja. iya nih. Gimana nih? Tidak seperti itu. Ternyata bisa jadi macam-macam. Macam-macam. Bisa jadi MC. Bisa jadi MC ya, no? Iya. Double jabatan. Iya. Double jabatan. Ya itu kan? bisa jadi enggak cuma jadi pendidik ya Nah, intinya pendidik, ya. artinya kita tuh keluarannya tidak hanya jadi pendidik, bisa menjadi tenaga teknisi ya, atau wirausaha, atau bahkan pencipta atau pengembang peralatan. Wih. Bahkan Kreatif. banyak alumni kita itu yang udah sepuh-sepuh juga itu masih berinovasi mengembangkan mobil jadi lebih irit, Oh. ditambahin peralatan dan itu udah ada datanya. Kalau mau penelitian ya. Oh siap. Salah satu contoh. Tepuk tangan dulu dong. Jadi malah lebih mungkin tak nambahin gitu. Iya, boleh, Malah boleh. lebih menguntungkan di PVTN Iya. karena dapat dua-duanya. Kalau Pendidikannya dapat, tekniknya Iya, dapat. teknik murni itu kan nanti keilmuan rumpun keilmuannya kan ya keilmuan saintifik di bagian teknik mesin. Tapi kalau di vokasional, pendidikan vokasional ini dia dapat pedagogik juga. Jadi Oh. bisa ngajar, bisa jadi teknisi tadi. Jadi dua-duanya bisa didapatkan. Kalau di teknik mesin itu kan nggak bisa kalau mau jadi guru. Iya, intinya teknisi Iya, banget ya. ternyata itu ya. pas kuliah, saya ternyata apa namanya passionnya buat ngajarin orang ini. Waduh, Nggak bisa ngajarin juga orang. ini. Ngajarin orang. Ternyata juga itu. Gitu ngajar. Gitu ya. Terus
Lanjut. Berarti kan di situ intinya nggak cuma teori doang, banyak prakteknya juga ya. Ada teori, ada praktek. Bahkan kita itu dapat semua loh di pendidikan vokasional teknik mesin. Dapat semua? Ya. Saya lagi nggak dapat. Aduh, kalau ke sono larinya ke sana. Bukan ke sana ya, Oren. Ini patah loh, ini patah loh. Lanjut. Sulapan. Ya terus? Jadi Yang pertama? ada PLP. PLP apa tuh? Pelupa. Ya, betul. PLP. Ya. Praktek, Praktek, lapangan. lupa. jadi nanti kita juga diajari seperti magang di sekolah-sekolah itu menjadi guru itu seperti apa, dari administrasi, membuat media pembelajaran, bahkan perangkat pembelajaran, dan bahkan mengajar di situ. Oke, jadi satu paket ya. Nah, satu paket. Selain bisa dan nanti juga bisa jadi instruktur ya karena senam. berlatih. Ya. Bukan ya, bukan instruktur senam teman-teman. Nggak semua instruktur itu senam. Ada instruktur yoga. Itu Pak Mardi dulu, Pak Mardi. Terus untuk memperkuat selain kita belajar praktek dan teori di BPTM itu ada magang industri. Magang Kalau industri dulu aku tuh namanya apa ya? Apa? PI Kuliah industri. kuliah di KI ya. Nah, Kunjungan itu industri kunjungan kalau itu Beda lagi. itu intinya apa lupa? Intinya kayak gitu. intinya dia lebih belajar di dunia industri langsung selama waktu yang sudah ditentukan. Oke. Jadi misal saya ingin belajar mesin CNC langsung Di ditunjuk, kita tempat. bikinkan surat di sana disetujui untuk mahasiswa kita belajar di sana secara detail dan real. Terus kemudian yang menarik nih ya itu Nggak ada yang magang di mendorong ya? Jepang. Menarik ya? Ya menarik, Menarik terus pasti. Didorong. Didorong semangatnya biar bisa jadi orang. biar lebih tinggi. Lebih tinggi harapan orang tuanya dan tercapai. Pola pikir Anda harus berfilsafat. Yo, seperti ini. Alfat kan fil alfat. Ya, Oke, terus? Jadi ada yang menarik tuh kita kemarin mendorong mahasiswa kita untuk magang di Jepang. Oh, magang di Jepang juga. Sampai ke Jepang juga udah kerja sama. Magang di dunia industri apa? Dunia industri pengemasan kemarin. Ini mau dikembangkan lagi. Tak kirain perfilman. Industrinya kan Yang biasa bertukang. Jadi nggak cuma berarti kerjasamanya bukan cuma di Lokal. Tapi interlokal. Sampai Interlokal. sampai go Asia, gosok sampai ke Jepang apa go internasional. Iya. Nah di sana Sampai Go gosong. itu kapan lagi mahasiswa Anda kan dulu nggak ada itu. Iya. Nah intinya kan dari saya dulu sampai sekarang Ada ternyata peningkatan. ada peningkatan dari PVTM itu dari saya yang seperti itu sampai sekarang seperti ini gitu. Apa sih? Ya. Intinya ada saya karena melihat langsung ya jadi emang perkembangannya luar biasa sih untuk PVTM itu sendiri. Jadi mulai magang itu biaya transport pulang pergi PP udah free. dapat free Di sana makan juga udah enggak, dikasih. satu punduk enggak. Di sana dikasih separuh Indomie enggak. Nah di sana jadi fasilitas tidur makan Udah alhamdulillah ditanggung sana, terus dapat Gaji. ada Penginapan ada juga uang, ya. uang lelah. Ada uang. Itu selama berapa tahun Pak itu? Yang gelombang pertama kemarin 3 bulan, nanti ada yang 6 bulan, kemudian ada yang 1 tahun dan bahkan yang kemarin 3 bulan itu udah nunggu lulus langsung kerja di sana. Berarti dapat kesempatan ya. Jadi magang di sana juga menilai nih, oh ini layak nih kita bisa undang lagi buat memang jadi karyawan tetap di sini gitu ya. Iya. Oke. Lama-lama nggak pulang. Nggak pulang, karena banyak industri hiburan untuk kita bekerja di sana. Maksudnya Supaya kan, lebih semangat. Kalau kerja itu passion kan jadi hiburan buat kita. Salah satunya Itu dari saja saya yang nyapu, ngomong-ngomong. salah satunya perfilman, Mas. Apa yang- Perfilman di Jepang itu bagus sekali, Mas. Ya kalau saya dengan Jepang soalnya Nobita. Oh iya. Shinchan, Film Doraemon. Iya, bahkan kalau masuk ke Jepang, usaha laundry laris mas. Karena kita kan nggak pernah ganti baju tuh. Dibahas beneran Nobita.
Oke, jadi gitu ya. Jadi teman-teman Iya. nggak usah ragu lagi, pendidikan vokasional teknik mesin itu tidak melulu membahas masalah pendidikannya, tapi tekniknya juga dapat. Ya. Ini balik lagi ke KIP tadi kan dikasih KIP itu untuk pendaftarannya sendiri gimana Gus? Apa nih prosedurnya? Ya tadi, jadi dia melengkapi syarat-syarat administratif. Karena kan memang KIP ini prioritas utamanya itu bagi keluarga yang kurang mampu. Makanya dia di awal harus punya kartu Indonesia Pintar, kemudian PKH atau surat keterangan tidak mampu bagi yang tidak punya dua-duanya tadi. Nah, baru nanti yang lain adalah kemampuan kognitifnya atau prestasi-prestasinya. Nah, kalau dua-duanya itu dipenuhi ya melengkapi administrasi yang lain. Oke. Jadi administrasi beres, terus nanti dia akan melanjutkan untuk proses seleksi. Oke. Tapi sebelum ke situ kan milih jurusan itu. Iya, betul. Milih itu ditentuin apa milih satu atau boleh milih beberapa gitu. Ya, jadi dia punya kewenangan untuk memilih 2 program studi pilihan. Oke. Jadi dia nanti dari yang kemarin sempat error kan ya. Sempat Nah, error. jadi agak mundur lama. Karena Ransomware kemarin kan. oh ya siap. PDN kan. Jadi kemarin iya, jadi seperti agak kita trouble. Jadi PNB kita juga akhirnya agak molor karena banyak yang pengen KIP dulu, kalau dia lolos baru nanti oke lanjut, kalau enggak kan kita tawarkan beasiswa dari UST yang lain. Oke. Jadi setelah nanti dia punya 2 pilihan prodi A dan B. Nah, nanti dari pilihan itu nanti bisa dilihat saingannya gimana, kemudian nanti rekap semuanya kayak gimana, apakah dia memang berhak kedua-duanya, prioritas pertama atau prioritas yang kedua. Nanti baru seleksi-seleksi yang lain. Oke, itu kan milih 2 itu berarti ada pilihan utama kayak kita daftar kayak kampus itu Iya. kan. Ada pilihan pertama, ada pilihan kedua. Yes. Ini umpamanya nih, aku milih yang pertama misalnya teknik mesin. Terus yang kedua misalnya manajemen katakan. Iya. Terus ada yang milih manajemen teknik mesin. Ya. Tapi nilainya dari yang pilihan pertama ini condong ke manajemen. Iya. Dan yang untuk yang ini condong ke manajemen juga. Ini Yes. yang dimasukkan yang mana Gus? Apakah yang pilihan keduanya dari ini apa yang Nah, pertama? makanya kita butuh proses wawancara dan juga cek lokasi tadi. Oh, Jadi cek ada lokasinya ya. Sherlock. Iya, Sherlock dulu. Nanti kita butuh data-data yang komprehensif, Oke. yang lengkap, tidak hanya parsial sepotong-potong. Jadi bisa kita tentukan mana pilihan yang terbaik untuk mereka kan gitu. Kalau cuma dinilai dari administrasi saja kan kadang tidak bisa mencerminkan secara umum kan gitu. Jadi harus secara menyeluruh. Jadi Seperti saya mengenal saya. Iya. Anda sudah kenal saya luar dalam. luar dalam. Segitunya emang segitunya. Iya. Dia harus segitunya. Makanya cocok di diekspor ke Jepang. Menjadi Kayaknya mau menjadi teknisi di sana berindustri. Saya kan pendidikan teknik mesin, harusnya nge-MC di Jepang. Coba bahasa Jepang yang bisa apa? Arigatou gozaimasu. Yang lain, yang lain. Kimochi kan enak. Kesono larinya. Yang mete. Larinya ke sana. Lah, anak. Oke. Oke, balik lagi ke Mas Alfat. Mas. Minum dulu. Oh iya. Auf, Pak. Oke, rasakan sensasi UST Tirta kalau kalian kuliah di sini, rasakan kesegarannya sampai kalian merasakan kerja keras kita di dalamnya. Nah. Oh enggak ya? Bau keringet. Berisi air keringet kalian dong. Ini emang harus pintar jilat di sini. Biar Tipis-tipis, Gus. Kita selalu mempromosikan Tipis. tapi nggak pernah di endorse. Nggak tahu kenapa ini. Nggak tahu kenapa nih kepala ininya kepala unit ini. Nanti tampilin ya. PR lagi buat editornya. Editor PR, editor. Ini lah. Seenggaknya disensor lehernya. Oke, minum Gus dulu Gus. Dibaca mulu. Dibaca mulu, diminum boleh. Saya doain biar laris. Amin. Masuk. Tipis dipromosiin. Makanya semua harus saling mendorong kan. Kita punya diajar Dewantara. Ajaran-ajarannya oke banget. Siap. Kita harus saling mendorong. Iya. Dan kapan lagi kuliah di UST? Di VVTM, kampusnya dekat kota, ya kan? Tuh. Dekat makamnya diajar. Ya poin.
poin. Jadi kita bisa ziarah sering ziarah. sekaligus minta wangsit ya. Sama wangsit aja lah. Iya. Siapa tahu ya. Siapa tahu ya. Jadi dia kata Nyusul. Apalagi biayanya terjangkau. Biayanya terjangkau. Tidak ada uang-uang kejutan. Terus gini, uang kaget. yang jelas itu kita di Jogja itu juga kuliah sambil tamasa. Tamasya. Bertamasa. Orang lama. Ejaan lama gitu. Tamasya Gus. Dulu ya. Temboy dulu. Sia. Oke. 83. Wah, tiba jadi 83 saya. Oke, jadi apalagi tuh yang bisa Mas Alfat ini sampaikan ke calon mahasiswa yang di rumah, kenapa PVTM? Nah, kalau Apalagi tuh yang selain tadi kan udah bisa magang di luar negeri juga, kita dapat selain teori juga dapat prakteknya. Terus apalagi yang diunggulin? Dengar-dengar juga kemarin buat mobil listrik itu kan, yang kita naik langsung kesetrum. itu buat bisa isi remote papan. control ya. Remote apa Pak? remote control. Saya salah dengar. Ini pikirannya ke sekolah. Iya. Kupingnya nggak sekolah. Gara-gara editornya juga. Makanya harus ke Jepang sih. Cocoknya ke Jepang. Iya kan, harus Jadi teknisi kan Gus? iya. Isi dulu di sana. Oke, gimana Gus? Itu katanya ada itu juga ya? Iya. Bisa dijelasin dikit dong tentang pengembangan dari apa evolusi apa namanya modifikasi mobil konvensional menjadi mobil listrik. Oke. Udah siap? Udah siap. Iya. Berapa sekali nih? Berapa sekali? Harus gitu. Mau disini? Bersedia? Oke, jadi gini ya. Oh, iya. Kita itu juga di PPTM dosen sama mahasiswa itu bersinergi Oh, iya, siap. dan beberapa Tenaga pendidikan. tenaga pendidikan dari taman siswa ya, Ya. dari SMK ya, dari UST juga itu lagi mengembangkan beramai-ramai bersama-sama Bersinergi. bersinergi Yoi. komplit ya kan? Kolaborasi. untuk Kon- mengembangkan konstruksi. konversi mobil listrik. Oke. Ya. Menjadi Jadi, mobil mobil, Ambulan. ya. Monggo. Kita itu Belum. Jadi itu memang emang udah ada ya, udah ada yang jadi ya mobilnya. Ya? itu sudah kemarin udah test drive dari kota ke kota. sampai Merauke. Ya, dari Enggak, timur ke Jawa. barat Jawa. ya kan. Oke, Gitu jadi ya. udah kalau nggak salah nggak cuma mobil, motor juga ya. Iya, motor juga. Nah itu kan membuktikan bahwa PVTM itu nggak cuma, ya itu tadi aplikasinya ada. Ternyata nggak cuma ngomong-ngomong tentang pendidikan, tapi mengaplikasikan tentang praktek dan akhirnya membuat produk sendiri, yaitu mengkonversi mobil konvensional, motor konvensional menjadi motor dan mobil listrik gitu kan ya. Ya. Tenaga surya. Tenaga surya. Nanti terus ada pengembangan-pengembangan. Kapan Iya. lagi? Misal Anda mau belajar mengenai konversi mobil listrik atau motor listrik. Yoi. Anda ikut pelatihan. Heeh. Itu sudah membutuhkan biaya banyak, mahal. Yoi, that's right. Mahal tuh. Mahal. Berapa hari aja itu doang. Iya, berapa hari doang mahal lagi. Bisa buat kuliah itu sosok itu. Nah, itu kadang dong, kadang enggak. Iya, itu benar. Karena beberapa hari doang. Lah di sini. Nah, kalau di PPTM Heeh. besok mata kuliah tertentu itu juga mempelajari itu. Jadi ada kaitannya dalam konversi mobil yang sudah dikonversi itu, mungkin sasisnya, mungkin bodinya dan lain-lain. Jadi artinya jadi satu kesatuan itu juga mempelajari tentang mobil listrik itu. Jadi detail. Misalkan udah di luar jam kuliah, tinggal lihat-lihat, ya memahami, ada bukunya. Niteni. Niteni. Dan Niroke. Niroke nambahi perkoro. Nambah pikiran ya. Iya. Nah, Tapi PR. ngomong-ngomong juga kan dari PMB juga udah berkolaborasi dengan beberapa SMK juga kan. Iya, Gus? betul. Yang dari situ ya enggak bukan secara tidak langsung tapi udah secara MOU juga ya udah tanda tangan juga kan. Betul. Jadi salah satu program kita kan di tahun ini itu yang berjalan ini kan memang memperluas jaringan mitra sekolah. Yoi. Jadi kan memang tujuannya juga selain membantu mencerdaskan kehidupan bangsa Yoi. yang paling umum, Oh, itu yang paling umum. mulia. Iya, gitu khususnya kan. adalah Jangan lupa Bantul. masih ternyata nyalon beneran.
Jadi memang selain itu juga tadi kolaborasinya dengan sekolah-sekolah yang ada relevansinya dengan program studi yang ada di tempat kita. Oke. Nah, salah satunya memang PVTN. Jadi di SMK-SMK yang banyak otomotifnya, produksinya, itu kita coba jalin jejaringnya. Supaya nanti mereka juga punya wawasan yang luas. Karena kebanyakan SMK itu, kalau nggak salah itu sampai angka 30% itu mereka langsung ingin bekerja. Iya, rata-rata ya. Iya, karena emang masalah pilihan dan juga memang masalah finansial dan sebagainya. Padahal kita punya banyak sekali tawaran beasiswa untuk bisa menjembatani keinginan mereka untuk kuliah. Jadi dan ketika mereka sudah dari SMK kemudian kuliah dan linier misalkan dengan PVTN, itu nanti kompetensinya mereka ya atau daya jual mereka akan semakin tinggi. Keberterimaannya di masyarakat semakin tinggi, keilmuannya semakin tinggi, derajatnya juga semakin tinggi. Karena pendidikannya, kata Masya Ki Allah. Hajar, Ya. lawan sastra Ngasti mesti mulya. mulya dengan ilmu pengetahuan untuk mencapai kemuliaan. Yo. Jangan lupa bantul ya, Gus. Siap. Oke, jadi gitu ya. Jadi teman-teman di rumah nggak ada salahnya kan melanjutkan dari SMK. Iya. Terus dari SMK juga PMB udah kerjasama sama SMK, Iya. lanjut ke PVTN, Iya. kalian bisa balik ke sekolahan kalian lagi Iya. buat ngajar, Iya. buat mengembangkan sekolah kalian, mencerdaskan kehidupan masyarakat sekitar. Kan? Waduh. Luar biasa. Boleh ngomong satu. Boleh, ini boleh dong kasih buat jangan cuma satu, kasih ini dong, kasih apa namanya kata-kata mutiara, kata-kata hari ini, kata-kata hari ini. Boleh, boleh. Ayo dong Ya. buat penyemangat buat mereka biar semangat Apa ya, lagi kuliah. kalau biasanya dan menurut pengamatan saya yang sudah ngajar beberapa tahun di sini itu mahasiswa kan kalau orang berpikir anak SMK wah kuliah mikir teori prakteknya Padahal iya, enggak dong, enggak seru ternyata seperti itu itu ya. apa kuliah itu sambil kerja mereka. Yo. Habis kuliah kan jamnya kadang Iya jam kan kosong ada dia slow tuh. bisa bengkel jual spare part online bisa wah macam-macam lah, bahkan belum lulus pun ada yang sudah punya bengkel bengkel motor. Oke. Ya, ada yang udah punya bengkel pengelasan, bahkan kan nantinya kan ajak dosennya tempat pengecoran mana tempat itu mana, akhirnya mereka belum lulus saja sudah membuat produk yang bisa dijual. Keuntungannya buat dia. Ya kan? Artinya kita tidak menutup ilmu atau pelit ilmu lah bahasanya. Gitu. Pokoknya Kita apa yang bisa dosen punya di sini dikasih semua ya. Ini berarti sama nih, mahasiswa. Pak. Ini salah satu produknya. Wah, ini Luar biasa. di Enggak. booth ya. Oh, Teknik dari produksi. mesin bubut. Iya, Oke. Gus Nur, dari Gus Nur apa Gus? Yang membuat para calon mahasiswa nggak ragu lagi ke UST, khususnya ke mungkin prodi PVTN. sekarang ya? Besok aja. Oh, jadi sama. Udah? Sama ya, artinya kita akan menjadi fasilitator terbaik untuk meraih masa depanmu. Oke. Karena di sini juga kita menerima dari berbagai macam kalangan, terbukti dari setiap tahunnya hampir semua masyarakat Indonesia itu mempercayakan anak-anak terbaiknya untuk kuliah di UST. Jadi dari tahun lalu kita menerima 33 provinsi tersebar, jadi Seluruh semuanya Indonesia. ya seluruh Indonesia ada perwakilan yang masuk ke UST. Jadi bisa dibilang wah, UST itu seperti Indonesia mini, Oke. Indonesia kecil gitu. Dan daya jual utamanya tadi salah satunya karena kita menerapkan ajaran-ajaran yang tidak ada di tempat lain, kemudian kita berada di pusat kota, kemudian biaya yang kita tawarkan juga bisa dijangkau dengan baik, kemudian kita menawarkan berbagai macam program beasiswa baik prestasi maupun beasiswa-beasiswa yang lain, dan juga anak-anak di sini akan difasilitasi dengan baik oleh para dosen atau pamong yang ngemong dengan baik. Ini yang paling penting ya. Yang penting keluargaan banget lah Iya. semuanya ya. Karaktermu itu yang nanti akan dibentuk benar-benar. Beri tepuk tangan dong untuk mereka dong. Dan kalau kalian memang mencintai jurusan kalian, apa salahnya mencintai lebih dalam lagi dengan kuliah di UST? Lebih dalam. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih ya Bapak-bapak sudah menyempatkan hadir untuk memberi motivasi kepada teman-teman yang ada di mau rumah. ada pesan Oke, sudah. boleh. Pesan snack. Oke, semuanya kita mungkin akan ngobrol lagi lebih banyak dengan mereka tentunya di
UST on air karena di sini kita akan membuat semuanya jadi lebih dekat. UST on air lebih dekat jadi hangat.